Halo pemirsa, selamat datang di Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Tentunya kita akan menyajikan berita-berita yang sedang viral di masyarakat, lagi happening dan tentunya menarik banget nih untuk dibahas nih berita-beritanya. Dan juga sangat seru diperbincangkan khususnya di kalangan masyarakat saat ini nih Zar. Bener banget. Nah sebelum masuk ke beritanya, kalau gue mau tanya dulu nih, gimana nih kabar lu hari ini di sana? Kabar gue hari ini alhamdulillah kondisi baik ya gitu. Alhamdulillah semuanya juga ya seperti pada hari-hari sebelumnya lah gitu. Cuman bedanya gue ditempa dengan berita-berita yang cukup unik, seru, viral, tapi ya cukup bisa kita bicarakan lah kali ini. Oh banyak tentunya. Betul. Ya. Kok dari lu gimana kabarnya Zar? Alhamdulillah sehat, sehat banget nih badan, masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Karena nih tadi pagi nih bisa nge-gym nih. Bisa nge-gym ya gitu. Kan nge-gym nih kayak kita kayak ini gak kayak AA gym gitu. Aduh masuk walaupun ya gitulah ya. Oke, kita langsung aja yuk masuk ke berita berikut ini. Oke, ada apa tuh Zar beritanya? Viral. Nelayan tangkap ikan nila bibir tebal bak filler. Ini penyebabnya. Jadi diliatin itu ikannya bibirnya tebal banget. Tebal banget ya. Iya. Yang digambar tuh jadinya. Ini namanya bukan ikan nila ini. Ikan apa tuh? Ikan kecup. Waduh. Jadinya ini tuh bukan cuma manusia aja yang bisa bibir tebal kayak lagi di filler gitu ya. Ternyata ikan juga bisa, ikan nila gitu. Tapi dia lucu banget, gede banget. Iya, gede banget ya. Kayak manusia sih sebenarnya. Iya. Ada tuh yang jadi inget gua, ada salah satu program TV di Jerman yang kecantikan lah, program kecantikan. Iya. Nah, salah satu jurinya tuh bibirnya tebel banget kayak gitu. Iya. Jadinya apa namanya kalau kita lihat lagi emang beberapa wanita tuh pengen di filler biar bibirnya tuh tebel dan ya menurut pandangan masyarakat tuh terlihat seksi gitu Jar. Oh gitu. Tapi kok ini ikan gitu maksudnya. Gitu kalau kita diberitanya kan jadinya kurang lebih apa sih penyebabnya ikan tersebut gitu. Jadinya penyebab itu gara-gara ya lingkungan di daerah danau atau di perairan tersebut yang berubah dengan adanya zat kimia gitu tuh. Oh, berarti jadi bukan karena bukan genetik, ya? bukan operasi, bukan suntik filler beneran tuh. Jadi emang karena ada ya suatu zat kimia yang tercemar di perairan tersebut. Kirain gua nih ikan nih apa namanya, dia lagi dipancing habis itu berenangnya cepet nabrak tembok jadi ini bengkak terus jadi tebal terus gitu. Ini gua kira ikannya ini apa namanya pas lagi berenang tiba-tiba nyanyi. Apa tuh? Taunya ikan Fauzi. Wow. Jadi penyanyi lagu ya. Sekarang kabarnya ikan Fauzi gimana Zar? Enggak tahu lagi. Lanjut ke berita. Oke. Ya nih kandungan amonia dan nitrit yang tinggi membuat ikan stres dan mengalami kelainan fisik seperti pembengkakan, membuatnya terlihat seperti hasil filler. Oh iya. Karena apa namanya, kandungan amonia dan nitrit itu menyebabkan ikannya tuh mulutnya bengkak. Berarti apa kondisinya juga termasuk langka juga ya? Gue tuh juga bingungnya apa nelayan tuh nemuin itu tuh bisa hoki banget ya. Dia jadinya lagi mancing, lagi menjaring, terus dapatnya ikan yang beda sendiri gitu. Iya, lucu. Itu kok dijual mahal sih Jar. Apalagi dipelihara lagi itu kan juga siapa tuh masih hidup gitu kan. Tapi bukannya kalau ini kan karena penyakit ya, karena apa namanya kan. Oh iya. Di perairan tersebut lagi tercemar. Bukannya kalau dipindahin misalnya ke pribadi kan jadi bersih, jadi sembuh bukannya ya? Harusnya gitu sih. Ya kita juga nggak tahu wal-walan aja. Iya. Tapi ini unik banget sih berita. Unik banget sih gitu. Nah tapi nggak cuma berita unik itu doang tuh Jar. Apalagi? Ini ada lagi berita unik yang dari dalam negeri nih. Baca ini tuh. Adalah namanya sandal baru nyangkut di betis. Damkar Cicalengka turun tangan. Jadinya sandal baru nih. Gitu jadinya ada seorang pemuda pakai sandal baru nyangkut di betis tiba-tiba manggil damkar gitu. Jadi ini kejadiannya ada di Cicalengka ya gitu. Seorang remaja bernama Fauzan Maulana, warga kampung Lauk Jogo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, ini terpaksa meminta bantuan petugas damkar nih. Usai dirinya tidak bisa melepaskan sandal yang baru dibelinya waktu nyangkut di betis. Oh jadi, tapi ini kayaknya kepleset sih. Ini kan ini nih ada dilihatnya kan sandal selop kan? Ada juga apa beritanya Jar. Jadi kurang lebih kenapa dia bisa begitu? Akibatnya adalah gara-gara dia ini terjatuh dari motor gitu. Jadi karena lagi naik motor dan hampir terjatuh, otomatis kakinya refleks tuh.
Oh, kepleset kepleset gitu, terus jadinya masuk ke dalam tuh. Itu kan apa di foto yang tadi kita bisa lihat tuh kalau ternyata sendalnya tuh bukan sendal sendal jepit gitu kan, sendalnya tuh kayak yang slope gitu, terus dia kayak jatuh, ada satu apa kayak tragedi tiba-tiba langsung masuk ke dalam iya gitu kan, tuh. nih sendal nih. Tiba-tiba kelicin. Nah, ini sendalnya tetap mempertahankan sih, dia kakinya masuk gitu. Nah, tapi kan maksudnya kalau kita pakai logika ya kan tinggal digunting ya. Nah, maksudnya karena ini mungkin sendal baru, dia tuh kayak takut, kayak sayang gitu ya. Lah, oh berarti ini ditarik, kagak digunting. Jadinya akhirnya adalah damkar ini bisa menyembuhkan atau bisa mengeluarkan sendal ini dengan cara memakai sabun sebanyak berkali-kali nih Zara. Oh, ditarik jadinya dia tuh berhasil keluar tanpa merusak sendalnya. Astagfirullah. Sayang emang lagi Fauzan Maulana, kenapa harus repot-repot panggil damkar sih? Tapi kan maksudnya kita apresiasi damkar lah ya. Tapi gue pernah mengalami kejadian kayak gitu. Biasanya tuh pas hujan-hujan. Pas hujan-hujan misalnya nih kehujanan, posisi pakai sendal selop, lari, tiba-tiba dua-duanya kayak gitu masuk di betis sendalnya. Oh, pernah emang gitu? Pernah kayak gitu. Sendal selop tuh pasti kayak gitu kekurangannya. Kalau lagi hujan dia masuk gitu ya? Iya, kakinya gampang slip masuk. Gue pernahnya ngeliatnya ini sih, jadi apa yang pas malam-malam gitu ya. Gue tuh kayak ngeliat sendal gitu, kayak gue samar-samar nih, kayak ada cahaya atau apa. Taunya serem banget Jar. Apa tuh? Soalnya itu sendal bolong. Sendal bolong mas, sendal bolong. Oke nih. Beda ya. Beda. Ini ada informasi lainnya nih. Ada lagi nih. Ini ngomongin sendal bukan nih? Beda. Bukan ya, oke. Beda lagi nih. Tentang apa Jar beritanya? Nih, kasus unik. 2 warga Gunung Kidul curi ponsel pasangan untuk lihat pesan WhatsApp-nya. Kepo banget ya. Stalking sampai jangan. Lu bukan orang Gunung Kidul soalnya. Berarti yang boleh cuma orang Gunung Kidul gitu. Ini kan ada berita tepatnya di orang Gunung Kidul gitu, maksudnya mencuri handphone pasangan untuk melihat isi pesan WhatsApp. Jadinya dia tuh yang dimaksud dengan beritanya tuh gimana nih Zar? Nih. Warga Kelurahan Kelor Karangmojo tega menjambret ponsel istrinya sendiri. Beritanya gitu. Karena penasaran isi WhatsApp-nya. Sekepo itu ya mungkin apa karena udah curiga sebelumnya, apa jangan-jangan selingkuh? Apa jangan-jangan ada main sama yang lain gitu kan ya. Akhirnya dia tuh rela mungkin rasa ini jambret gitu. Bukan rasa cemburu, rasa curiga berlebihan kan. Iya. Kepo mungkin ya. Iya, saking nih kayaknya nih pacar gua lagi aneh nih sikapnya nih. Akhirnya bikin skenario dia ngejambret HP istrinya. Padahal udah beristri ya. Kenapa effort banget ya? Iya, itu masalahnya udah beristri. Gitu kalau itu kan istrinya berarti berapa Jar? 3 ya? 1. Kan? Istri 3 merajuk. Kalau 4 itu terus lagunya. Oh itu udah pernah ya? Udah. Lagunya itu terus. Jadi ini juga dari Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Ibtu Puji Jono juga menambahkan juga nih Jar, bahwa ternyata dia tuh sudah melakukan investigasi dan juga menyebutkan bahwa ini merupakan peristiwa unik yang terjadi. Jadi saat itu korban yang bisa kita inisial dengan CML ini mengendarai motor ke arah Wonosari menuju Karangmojo gitu. Habis itu tak berapa lama sepeda motor dipepet dan ditendang oleh pria misterius menggunakan sarung dan masker. Berarti kan udah niat banget kan untuk merencanakan itu. Iya, jadinya udah bikin skenario dulu nih biar bisa kita intip WhatsApp-nya ya. Taunya nggak ada apa-apa, aduh. Tapi gini, itu kan saling mencurigai ya. Iya. Kalau di kasus lu sendiri, itu kalau lo ada sesuatu yang gak enak nih sama pacar lo, itu lu lebih mencari sendiri atau langsung lu omongin sama pacar lo? Karena so far sampai sekarang dari gue sendiri nggak pernah ada kejadian kecurigaan atau sebaliknya gitu ya, karena sama-sama percaya aja gitu. Dan terbukti sampai saat ini yang nggak ada macam-macam gitu. Kalau lu sendiri nih Zar, lu gimana? Misalnya kalau ada keresahan modelnya, kalau gue mending langsung diomongin biar clear langsung di tempat.
ketimbang apa namanya asumsi terus gue. Iya. Jadi menerka-nerka terus ya. Iya, misalnya nih lo kenapa sih nggak ini? Misalnya nih, contohnya lah, lo nggak ngechat gua, biasanya orangnya nanya kabar, kau nggak ngasih tahu kabar, tiba-tiba kok dalam 5 hari seminggu nggak nanya, nggak ngasih tahu. Berarti kan ada yang aneh kan? Iya. Curiga lah ya. Iya, mending langsung diutarain kenapa, ada apa. Nah, itu langsung clear di situ kalau gua. Jadinya nggak usah nunggu waktu beberapa hari lah gitu. Iya, jadi nggak usah nunggu waktu berbuka sebenarnya. Soalnya apa? Waktu berbuka mau Ramadan apa gimana tuh? Abis itu juga ngomongin pacar sebenarnya Jar ya. Jadi terakhir tuh seingat gua pas lagi gua pengen beli es doger gitu. Gue tuh ngeliat pacar tuh. Pacar Cina. Ya udah ketebak ya. Aduh, nggak jadi ngelempar jokes nih kalau gitu. Oke Jar, kita lanjut ke berita berikutnya aja nih ya. Apa tuh? Ada berita berikutnya. Wanita ini menang lomba. Siapa paling lama bertahan tanpa ponsel dapat puluhan juta rupiah. Wih. Buset, berarti dia ini gak apa disebutkin nih. Disebutkan. Gue tuh ngecek lu tuh masih fokus apa enggak gitu. Ngecek konsentrasi maksudnya. Sebutkin. Gitu. Jadi seorang wanita di Chongqing, Cina mendapat uang sebesar 1.000 yuan atau 21,7 juta setelah berhasil untuk tidak menyentuh HP selama 8 jam. Lah. Tapi ini ngomongin kita nggak megang HP 8 jam ya. Ini menjadi hal yang agak mustahil ya khususnya. Maksudnya bisa dibilang nggak bisa. Gue sih enggak sih. Gue tuh kayak apa namanya? Jadinya untuk sebenarnya bukan gue doang ya, mungkin untuk daerah-daerah perkotaan tuh HP dan kendaraan itu udah jadi sesuatu yang prioritas gitu. Gitu jadinya nah, apa kita ngomongin megang HP yang lama nih. Lo paling lama lu pernah ngeliat gak jadinya kita nih apa di pengaturan ponsel itu tuh kayak ada paling lama tuh. Jadinya yang paling lama kita membuka media sosial apa aja gitu. Kalau gua nih 2 nih. Coba bisa dicek di situ. Ya pokoknya ada lah ya. Kita kalau gua tuh terakhir buka gua tuh 2. Pertamanya tuh TikTok. Oh ini aplikasi yang sering kita gunakan gitu. TikTok sama Instagram, baru ketiga WhatsApp gitu. Gitu sih. Kalau lu kira-kira nih, lu kan belum lihat data tersebut tuh. Kalau lu feeling lu apa yang paling lama lu buka? Kalau gue lebih sering buka Instagram. Habis itu kedua baru WhatsApp. Baru WhatsApp ya. Setelah itu baru game lah. Buka game. Oh ya, game-game ya. Buat main game. WhatsApp, Instagram tuh paling banyak bisa 2 jam lebih. Oh my god. Sampai gue kayak kecanduan sih. Iya. Pada kecanduan. Nah itu tuh jadinya itu yang mungkin digelar lombanya ini nih dari latar belakang gara-gara banyak banget manusia yang sudah edik sama yang namanya HP. Handphone gitu. Nah tapi ini sebenarnya juga 8 jam kayaknya semua orang bisa-bisa aja maksudnya ya. Jadinya bukan apa namanya kalau mungkin dari daerah perkotaan mungkin nggak bisa, tapi kayak beberapa daerah yang kurang edik dengan handphone kayak 8 jam hal yang mudah gak sih sebenarnya Jar? Nah, tapi nih, tar dulu nih, lihat. Kompetisi ini digelar di pusat perbelanjaan. Iya. Para peserta diminta menghabiskan waktu di tempat tidur selama 8 jam tanpa menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Berarti nggak melakukan aktivitas lain dong nih? Oh berarti ini ya, apa namanya, mungkin ini tuh salah satu bagian dari peraturan adalah tidak menggunakan HP gitu. Jadinya kompetisinya kayak gitu tuh di sini. Iya. Habis itu juga di sini kan pihak penyelenggara juga menyediakan makanan dan juga minuman di tempat tidur agar para peserta tetap stay di tempatnya ya. Tapi ini enggak sih dia harus sendiri atau boleh bergaul sama yang lain? Ngobrol-ngobrol dengan yang lain? Kalau di sini sih juga sempat disebutkan kalau jadinya apa namanya setelah 8 jam seseorang ini dinyatakan menjadi pemenang itu gara-gara ya beberapa kontestan lainnya itu pada menyerah gitu dan melakukan aktivitas lainnya gitu. Jadinya emang beneran dia nggak boleh ngapa-ngapain, jadi hanya berdiam diri. Buset, kalau berdiam diri iya. Kecuali kalau sambil baca buku. Iya gitu maksudnya mungkin itu yang juga jadi suatu hal yang agak challenging ya. Iya. Kalau lu nih, lu paling lama nggak ngapa-ngapain berapa jam Jar? Enggak, diem doang berarti. Diem doang. Waduh, sulit lagi. Kalau sampai 8 jam kayaknya nggak bisa. Gue bisa gue. Soalnya gue tidur gue. Ya, kan nggak 8 jam nggak ngapa-ngapain. Itu namanya tidur, bukan ngapa-ngapain. Tapi kan diem doang ya itu maksudnya. Tidur diem doang, iya benar. Oke Jar, ada berita apa lagi nih Jar? Nah berita selanjutnya nih. Ada viral.
Pria ini tetap memancing meski tangan diinfus. Astagfirullahaladzim. Ya, Netizen jadi obat tanpa dosis. ini dia berarti rindu sama apa namanya kegiatan mancing-mancing, atau dia emang beneran bisa melakukan aktivitas tersebut, atau seperti apa aja? Enggak, dia punya prinsip kayak gini. Apa tuh? Apapun ku hadapi asal mancing dulu. Oh, jadi ini ternyata ini ya, apa namanya? Bisa dibilang hobi lah ya. Hobi dari mancing. seseorang itu. Kalau misalkan ternyata hobi tersebut bisa berdampak baik kepada dirinya, ya kenapa enggak, mungkin hal tersebut yang diiyakan oleh lingkungan sekitarnya ya gitu. Jadi ya kalau dari berita ini nih, itu bisa kita lihat ya, apa namanya, pria tuh ya sedang asik memancing aja gitu, yang dari fotonya. Terus juga dia tuh menampilkan terlihat wajah yang sangat lemas dan juga lesu karena sedang diinfus gitu. Tapi lo ini enggak, lo ada pengalaman enggak dengan mancing? Mancing. Kalau gue terakhir tuh mancing cuma di hidung doang sih. Mancing di Soalnya hidung. mancung. Hidung ya dikit lah ya. Jauh mas, jauh. Mancing. Bukan dikit, jauh itu. Mancing gue pernah sih terakhir itu di daerah Purwokerto tuh, di tempat gue kuliah gitu. Jadinya ya gue sama teman-teman gue emang kayak sengaja pengen nyoba cari kayak pemancingan gitu tuh. Cuman nggak tahu kenapa ternyata mancing tuh menurut gue susah dan harus sabar gitu ya. Itu tuh nggak bisa instan sekali pancing dapat gitu kalau gue ya. Kalau dari lu pernah gak? Mancing pernah, seru itu malahan. Jadinya ada tekniknya mancing. Apa tuh? Makanya apa, pelet atau cacing atau? Kalau gue dulu mancing pakai tanah liat di apa namanya, dipadetin. Iya. Habis itu di kolamnya di tung. Itu biar memantik perhatian ikan. Habis itu ikan samber. Ikannya langsung nyamber, kan dikira cacing mungkin. Nah begitu ketarik dikit langsung tarik. Gitu caranya. Tapi apa namanya, waktu pakai itu pemancingan gitu. yang kayak ini gak, yang kayak sat gitu tuh. Itu kan ada yang yang gitu tuh. Wah, yang gitu. Enggak lah. Enggak pernah ya. Pakai Paling bambu mancing. doang, lo pakai bambu, habis itu kasih senar. Habis itu ujungnya kasih pancingan, udah gitu doang. Oh. Mahal soalnya yang pancingan kayak Iya gitu. sih. Itu di mana Jar waktu itu mancing? Di Empang. Empang keluarga, keluarga. Oh, berarti ikan juga ikan punya lu ya? Iya. Apa kalau gue mungkin itu daerah-daerah pemancingan yang kayak ya udah ikannya seadanya gitu loh. Kalau di gue tuh gitu, gara-gara bukan tempat yang kayak khusus harus kayak baik buat orang mancing gitu tuh, nggak yang gitu sih. Liar dong berarti. Sebenarnya iya gitu, tapi kan kita diem ya waktu itu pas lagi kuliah gitu. Ini tapi lu dulu mancingnya ini gak apa, mania gitu gak? Mancing. Mantap. Oke San, itu tadi udah berita akhir segmen tadi nih. Iya. Selanjutnya nih ada berita-berita yang lebih seru lagi, tapi akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oh, masih ada lagi nih Zar. Iya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Aman sih. banget kok. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget kok. Oke nih Zar, lu tadi udah sempat nyepil dikit nih di segmen sebelumnya. Kalau ternyata ada berita yang unik untuk dibahas kali ini nih. Emang apa Zar beritanya? Ini unik banget nih. Apa tuh? Unik. Nah, ada kafe peti mati di Jepang untuk renungkan kematian. Ini lebih ke introspeksi ya. Introspeksi. Gimana? Coba eja. In Terus prek si. Udah bener belum sih? Why are we still here? Just to suffer. Pokoknya untuk kita menyelami diri lebih baik lagi ya Zar. Menyelami. Ah. Oh, menyelami. Di laut dong, menyelami. Ya itu mah selam dong, itu kayak kapal. Kapal selam. Kapal selam buat Kayak dimakan dong. Pempek. Udah ketebak Mas, udah ketebak. Lanjut nih. Jadi ini maksudnya kan seperti apa nih Zar? Ada kafe unik di Jepang untuk peti mati dan untuk di semua kalangan, apa gimana nih beritanya? Beritanya rumah duka Kajia Honten di Jepang yang berdiri sejak 1902. Baru-baru ini rumah duka tersebut bekerjasama dengan perusahaan perlengkapan pemakaman. Oh.
untuk meluncurkan layanan kafe peti mati. Jadi layanannya kafe peti mati. Oh, jadi ini juga ternyata sudah ada sejak tahun 1902 Jar ya? Di Jepang sendiri gitu. Ini Enggak, juga... itu rumah dukanya. Oh, rumah dukanya? Iya, rumah dukanya udah berdiri dari 1902. Terus itu dia kerja sama salah satu perusahaan perlengkapan pemakaman. Tapi ini kan satu rumah duka. Iya. Perlengkapan pemakaman. Kok tiba-tiba bekerja sama kafe? Mungkin ini kali. Ini adalah dia tuh mempunyai otak bisnis yang sangat cerdas, Jar. Jadi kayak lagi sepi nih gitu. Bikin sesuatu supaya Ya kan orang-orang banyak. Tempat-tempat yang berhubungan dengan pemakaman, berhubungan dengan perlengkapan kayak gitu kan pasti kan emang sepi. Gak mungkin teriak-teriak kan. Ini juga yang unik dari tempat ini nih. Ini tuh ya sekali kita melakukan atau berkunjung ke sana, ini dikenakan harga sebanyak 225.000 rupiah nih Zar. Gitu. Kalau di yen ini sekitar 2.200 yen Jar. Oh, yen. Gitu, Jepang jadi, tuh yen ya? Yen, Jepang yen. Gitu. Kalau Mobile Legend yen. Hah? Yen ada hero yen. Yen itu yen. Nah, jadi apa namanya dengan harga tersebut ternyata banyak banget nih telah menarik banyak banget pelanggan, termasuk semua pasangan yang ingin berfoto di sana Jar. Jadi kan peti mati kan dia tiduran lah, makannya gimana? Bukan petinya lagi mati terus kita bangunin, bukan, maksudnya suasananya. Iya kan lihat di fotonya tuh, dia kan tiduran kan. Lah terus konsep kafenya kayak gimana? Iya. Masa makan tidur? Mungkin gak enak. Mungkin ini doang sih kayak apa namanya, mungkin itu tuh salah satu tempat yang ada di sana doang mungkin. Sisanya di luar tuh ada beberapa perlengkapan lainnya gitu. Oke. Unik banget nih. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang ya ini suatu terobosan yang unik sih, walaupun ya agak ngeri-ngeri sedap ya. Kita kan mengingatkan kepada kematian gitu. Bisnisnya sangat. Tapi kira-kira kalau itu ada di Indonesia nih, itu bakal laku gak Jar? Gak, gue ngebayanginnya kalau di Indonesia kafe peti mati sambil tiduran disajin soto. Aduh. Jadi bangun lagi ya? Makanya gini, misalnya soto itu samping taruh sebelahnya. Terus kata gini. Sambil tiduran. Iya, pokoknya kita juga nggak tahu ya, semoga ternyata hal tersebut itu bisa ada di Indonesia, karena kalau di Indonesia ini apa-apa itu bisa gampang banget viral nih. Dulu kayak yang kafe ini, restoran Karen's Dinner. Dulu kenapa sempat ada viral di daerah Amerika, terus masuk ke Indonesia langsung booming ya, walaupun beritanya sekarang udah bangkrut ya. Gitu. Tapi kan siapa tahu ini merupakan terobosan yang unik bagi pembisnis yang ada di Indonesia. Benar banget. Oke, ada berita selanjutnya gitu. Nah, sekarang ada lagi berita nih. Kalau tadi kan kita masih ngomongin di daerah Jepang nih. Sekarang masih ngomongin tentang berita yang ada di Jepang juga nih. Ini beritanya adalah saking sukanya dengan Shinchan, seseorang di Cina sampai membuat replika rumah Shinchan. Jadi tuh itu saking dia ngefansnya sama Shinchan gitu Jar. Sampai-sampai dia pengen mengeluarkan dana sebanyak, kok dirupiahin ya sekitar 6,6 miliar aja. Wah, banyak banget ya. Banyak banget gitu. Jadi ya seseorang di Cina mewujudkan kecintaannya terhadap krayon Shinchan dengan membuat replika rumah dari serial tersebut. Oh, berarti ini replika, bukan rumah asli gitu. Bukan rumah Shinchan, kan Shinchan kan kartun nih. Iya. Nah, dia tuh mewujudkan dengan bentuk rumahnya gitu. Gitu. Ini kalau di yuan sekitar 3 juta yuan gitu untuk membangun replika rumah keluarga Nohara dengan ukuran aslinya. Oh, jadi ini emang replika ya, bukan buat ditinggalin. Buat ditinggalin juga. Oh, buat ditinggalin juga. Iya gitu. Ini apa namanya, bener deh buat di replika gitu. Jadi ya ini dibangun untuk para pariwisata atau wisatawan yang datang ke daerah tersebut gitu. Buat jadi bisa wisatawan ya. Betul, iya. Ya, karena emang Shinchan ini kan legendaris banget ya. Krayon Shinchan ini. Krayon Shinchan itu menemani waktu SD gua sih. Apalagi pas kita lagi di sebelum berangkat sekolah nontonnya itu dulu. Ini ngeliat rumahnya ini
kok mirip-mirip sama rumahnya Doraemon ya? Doraemon ya karena modelnya sama-sama Jepang sih. Gitu. Ini kalau lu sendiri ini kan kita ngomongin kartun Jepang. Kalau lu ada gak yang paling lu suka kartun Jepang selain Shinchan? Nah, ya Naruto lah. Naruto ya. Naruto sangat membekas ya. Membekas sekali Naruto. Soalnya sampai beli komiknya, baca ngikutin apa namanya seriesnya. Dan ya lumayan menginspirasi juga sampai endingnya tuh yang dimana pertarungan sama Sasuke itu. Iya. Yang terakhir wah. Oke, ini ada berita selanjutnya San. Ada lagi Jar? Iya. Oke. Apa tuh Jar? Pria ini dapat transferan nyasar 256 juta dari bank, tapi menolak mengembalikan semuanya. Nah kalau gini, ini kalau yang salah siapa Jar? Sebenarnya dari banknya kan berarti kan ya? Dari banknya. Kayak ini sih. Ya, kalau salah banknya juga beberapa laki-laki di sini juga salah gitu karena dipanggil bang semua gak sih? Abang. Nah, beda ya. Jadi gimana Jar beritanya? Jadi seorang pria di Uni Emirat Arab tiba-tiba mendapat transferan nyasar dari rekeningnya dari sebuah bank sebesar 256 juta. Oh. Habis itu petugas bank menghubunginya untuk mengonfirmasi uang itu transfer dengan tidak sengaja. Namun meskipun mengakui kesalahan dari pihak bank, yang nerima nggak mau balikin. Ya soalnya dia dapat untung gak sih kayak ya udah dia udah dapat rezeki gitu ibaratnya kayak dapat uang gede banget. Inilah rezeki nomplok lah. Rezeki nomplok yang apa tiba-tiba ya habis itu kayak disuruh balikin. Gue juga mikirnya ya pasti pertama ada kecurigaan juga dari ini orang nih gitu. Ini apa namanya beneran dari pihak bank asli atau bukan? Habis itu kayak ini penipuan apa bukan gitu. Jadi mungkin itu langkah-langkah bisa dibilang apa preventif lah yang dilakukan oleh orangnya. Iya sih, bisa jadi penipuan ya. Cuman kalau lu sendiri nih, kalau lu tiba-tiba dapat duit 56 juta tiba-tiba gitu. Terus lu baru dikabarin ternyata besokannya dan uangnya udah kepake, itu gimana tuh? Wah, bingung banget ya. Bingung balikinnya sih. Bingung balikinnya sih. Bingung balikinnya. Tapi gue pernah, bukan uang, jadinya gue dulu waktu itu pernah dapet tiba-tiba uang pulsa. Oh. 100.000. Iya. Gitu. Dari mana nggak tahu? Itu nggak tahu. Kan biasanya kalau pulsa kan ada SMS-nya tuh. Nah ini tiba-tiba kayak ngecek di aplikasi inian buat beli kuota, tiba-tiba kok ini ada 100.000 dari mana? Pas dicek kok nggak ada namanya ya dari siapa itu. Terus tuh ya udah karena takut, tanyain dulu, bikin status dulu di WA atau di Instagram dan nggak ada yang nge-DM, nggak ada yang ini, ya udahlah mungkin ini rezekinya gue pakai buat beli kuota. Cuman ini kenapa kejadiannya seorang pria di Uni Emirat Arab ya gitu di daerah Abu Dhabi lah gitu beritanya kan yang mengeluarkan berita ini. Bayangin coba ini ada di Indonesia nih Jar. Dan orangnya itu sudah diekspos oleh media. Gimana kabarnya teman-teman di daerah sekitar dia ya pasti Mas lagi butuh duit. Kabar sehat, friend. Iya kan ya maksudnya pasti banyak banget pinjaman-pinjaman dari lingkungannya gitu. Tapi emang kasus kayak gini sebenarnya emang harus dibalikin sih. Maksudnya? Iya, kita duitnya ya? Iya, kalau enggak ntar kita yang dituntut. Nah, itu kan tapi kan dari awal tuh kesalahannya dari pihak bank tuh. Iya, walaupun kesalahan dari bank emang tetap harus dibalikin lah ya. Emang harusnya gitu, Kak. Karena bank juga ada datanya dan bisa itu jadi bukti buat nanti ke pengadilan gitu. Iya, mungkin ya sebaiknya kalaupun ternyata bener salah transfer dari orang tersebut itu bisa dikembalikan dan semoga masalah cepat selesai. Oke, ada berita selanjutnya nggak San? Ada lagi nih. Apa tuh? Ini kita ngomongin dari masih seorang pria juga nih Jar. Viral, pria Jepang cosplay jadi sampah. Ingatkan netizen pentingnya menjaga kebersihan. Astagfirullahaladzim. Lihat apa dari fotonya tuh jadinya dia tuh kayak cuman pakai lakban itu. Lakban silver gitu terus senderan ke dinding. Oh itu sebelahnya ada ininya, ada inspirasinya. Apa tuh? Itu yang inspirasi sampahnya.
Oh iya 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 Yang sebelah iya kirinya itu. sebelahnya. Oh, sebenarnya unik ya, cuman kalau ternyata dia itu cosplay jadi sampah, tapi dia sampah masyarakat ya. Aduh, sampah masyarakat Agak ini berat ya. memang ya. Ya jadi ada beritanya nih, baru-baru ini. Seorang pria asal Jepang sukses mencuri perhatian dunia maya karena kontennya yang unik dan menarik. Gitu. Jadi ya ini apa namanya? Ide cosplay ini dilakukan oleh seorang TikToker asal Jepang gitu. Dari Literate MVMNTC TS gitu. Yeah. Nah, dia tuh jadinya ya bisa dibilang bukan dia iseng atau pengen jadi sampah gitu tuh. Cuman dia tuh buat konten untuk edukasi kepada masyarakat pentingnya membuat sampah. Tapi emang ya cosplayer ini selalu punya ide unik untuk ditirukan dari misalnya kan awalnya kan cosplayer kan dari misalnya Jepang gitu kan. Misalnya dari mau jadi Naruto, habis itu berkembang dari ke tokoh-tokoh lainnya. Nah, ini malah jadi benda jadi jadi sampah. Sebenarnya ini tuh kalau misalkan ternyata bisa berdampak negatif kepada masyarakat ya why not gitu. Kenapa kacang? Why not? Nuts. Why not gitu? Kenapa enggak gitu? Maksudnya karena ini kan kontennya untuk mengedukasi masyarakat dan harusnya ya kalau dengan tujuannya itu adalah untuk ya lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan untuk mengajarkan kepada masyarakat supaya sampah ini harus dibuang nih gitu, jangan cuman disebarkan sembarangan gitu. Berarti nih konten kreator ini isi kontennya itu memang sampah. Betul, tapi kan ya gimana ya gitu. Oke Jar, ada berita apa lagi nih Jar? Oke, berita selanjutnya. Unik, ada jasa sewa orang untuk minta maaf di Jepang. Diiringi tangisan harganya paling mahal. Gini rate-nya kalau ada sampai nangis mahal, rate-nya paling tinggi tuh. Ini apa data lagi Jepang cukup unik ya. Iya. Jadinya beritanya tuh nggak cuma 1-2 tapi banyak dan juga unik untuk dibicarakan nih. Tadi udah kafe Iya. peti mati. Habis itu ada lagi tadi cosplay, sampah. Sekarang jasa sewa orang. Kan di Jepang juga ada jasa sewa pacar kan? Iya, ada. Tapi kalau dari berita ini kurang lebih seperti apa Jar? Sebagai untuk mengucapkan kalimat maaf merupakan hal yang sulit dilakukan, Iya. maka bisnis ini diadakan. Iya. Ya mungkin kan kita misalnya nih gue udah punya salah sama lu nih, cukup memalukan dan pengen minta maaf tuh rasanya gimana gitu. Iya. Sungkan gitu kan. Ada rasa gak enakan mungkin sama kejadian yang sebelumnya atau pengen kayak diutarakan secara pihak kedua mungkin ya. Jadinya ya itu dengan adanya ini untuk menyampaikan maksud baiknya. Iya. Untuk minta maaf. Jadinya nggak perlu lagi bisa kita nggak perlu malu lah. Iya gitu. Di sini kan juga ada berbagai perusahaan ternyata yang merupakan agensi untuk melakukan hal tersebut ya. Ini juga harganya juga macam-macam nih Jar. Ada agensi namanya Sazaya Aiga Pro gitu. Nah, agensi ini memasang tarif seharga 25.000 yen atau setara dengan 2,7 juta untuk permintaan maaf tatap muka. Dan jika melalui email atau telepon dikenakan tarif sebesar 10.000 yen atau sekitar 1,1 juta rupiah. Lah, berarti mahal juga ya? Berarti bisa lewat email dong. Tanpa harus iya. nemu. Maksudnya kan itu suatu hal yang bisa kita lakukan dengan mudah kok sampai ngeluarin duit. Tapi unik-unik ya perusahaan-perusahaan Jepang unik ya. banget sih ini, unik banget. Kan kan sekarang udah ada ChatGPT gitu ya buat kayak kita minta gimana sih ucapan maaf misalnya lewat WA gitu kan. Sampai nyewa agensi buat menyampaikan permintaan maaf. Betul. Terus juga yang uniknya di sini tuh disebutkan kalau 40% dari kliennya itu merupakan kalangan wanita yang berusia 20 sampai 40 tahun. Berarti ya rata-rata banyaknya dari wanita ini nih. Iya sih, emang wanita emang gengsian buat minta maaf sih. Iya, mungkin karena itu yang ngebuat dibukanya jasa permintaan maaf ini, agensi ini nih. Gitu. Kok dari lu kira-kira pengen menggunakan jasa ini gak?
Kayaknya enggak dulu deh. Nggak dulu ya, mendingan kita Lebih ke yang lain duitnya dah. mendingan kita ini ya apa namanya nyampein maaf secara langsung Iya, ya. hadapin langsung aja. Dan itu dia untuk berita kita terakhir kali ini. Oh, terakhir nih di segmen kali ini iya, nih. di terakhir di segmen ini. Masih ada segmen 3 aja. Masih ada segmen selanjutnya dengan Iya. berita-berita yang viral dan unik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih, aman banget kok. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih. Aman banget lah ya. sih. Oke Nizar, di segmen terakhir kali ini nih, lu tadi kan di segmen sebelumnya pernah bilang tuh, atau sempat bilang kalau ternyata lo mempunyai berita-berita unik dan juga viral untuk dibawakan. Wah, tentunya dong. Apa, Nih Zar? ada Kasih salah tahu dong. satu berita yang satu ini. Unik, kedai kopi di Malang wajibkan pembelinya berbahasa isyarat. Masya Allah, ini sangat apa ya, relevan dengan kaum apa disabilitas Disabilitas, ya. Iya gitu, makanya kalau boleh tahu cobain Jar bacaan beritanya dulu nih. Sebuah kedai makanan di Kota Malang mewajibkan pembeli kopi Iya. menggunakan bahasa isyarat untuk merasakan berkomunikasi dengan disabilitas tunarungu. Insya Allah, tabarakallah. Jadi ya ini sebenarnya salah satu kafe yang cukup inovatif sih menurut gue sih. Iya. Jadinya ya dia tuh beberapa kaum apa disabilitas itu masih bisa Mendapatkan pekerjaan yang selayaknya manusia apa namanya orang-orang pada umumnya gitu ya untuk menjaga kedai kopi gitu. Tapi bedanya di kedai kopi ini dikasih ambience yang unik dengan harus berbahasa isyarat gitu supaya bisa relate dengan kaum disabilitas tersebut atau tunarungu tersebut gitu. Tapi lu pernah nggak ketemu sama orang yang tunarungu dan komunikasi sama dia? Pernah nggak? Buat komunikasi sendiri gue pernah sih, jadi waktu itu gue tuh sempat liputan ke lapangan nih Zar. Oh ya iya. gitu, sempat liputan ke lapangan, liputan sebuah film. Ternyata ada sebuah media yang dimana orang tersebut itu adalah tunarungu gitu. Dia tuh bisa mendengar tapi bisa melihat, bisa mendengar tapi nggak bisa bisu berucap lah gitu ya, kayak bisa gitu. Jadi ya akhirnya ya tunarungu tuh bukannya ini ya, telinga ya? Telinga sebenarnya sih, jadi kayak oh iya dia tuh dengar tuh masih karena nggak bisa ya ini, jadi ngomongnya oh iya yang di lapangan itu kan? yang di lapangan ya gitu, lapangannya lapangan pekerjaan tapi pokoknya di lapangan gitu. Yang pas gue ketemu sama salah satu media tersebut ya, gue tuh juga cukup salut gitu karena walaupun dengan adanya bisa dibilang kita keterbatasan lah gitu itu tuh dia tetap semangat untuk mencari informasi, terus doorstop kepada film 1, film 2 gitu. Dan berbagai macam film dia tuh kayak ada terus gitu. Paling Bener-bener. itu sih kalau lu apa? Ya itu salah satunya itu tuh orang yang itu. Dan waktu itu gua cara komunikasinya tuh dia diketik. Saya dari media ini. Dari sini apa namanya? Kamu udah dari kapan? Besok hadir lagi apa enggak? Dia terus ditunjukin ke dia gitu. Iya. HP-nya. Dan dia juga kayak gitu. Sebenarnya dia kayak gini, habis itu gua ngasih tahu gua belum bisa bahasa isyarat, gua kasih tahu. Habis itu dia jadi ngetik dia, nyesuaiin. Tapi ngomongin bahasa isyarat, ini nggak tahu bahasa isyarat apa enggak ya. Gue kecil dulu tahu bahasa yang ini, yang A, B, C, yang huruf D, ya. E. Nah itu mainan gue kecil tuh dulu. Jadi ngobrol-ngobrol rahasianya kayak gitu. F apa gitu. Gue tuh kalau bahasa isyarat tuh yang sering gue temuin itu kalau di TV tuh. Yang gini. Ini tepuk tangan artinya nih. Oh, tepuk tangan. Gitu. Ya tepuk tangan semuanya. Nah, itu kan kita udah begini tapi ngomong juga. Ya pokoknya ya bagus lah, salut bagus lah dengan berita ini gitu. Dan juga ada namanya ini kan di Jalan Bromo ya gitu, Kota Malang. Menurut ini kan juga cukup viral aja gitu karena apa namanya adanya hal unik tersebut di kalangan TikTok, di kalangan Instagram ini cukup ramai gitu. Akhirnya setelah viral tersebut, kedai ini jadi ramai pelanggannya nih Zah. Jadinya ada dampak positif juga buat kedai ini nih. Bagus, unik, bagus. Iya gitu. Kalau berarti ini dia kalau tunarungu tuh ada beberapa indera yang hilang berarti ya. Tunarungu itu nggak bisa mendengar. Nggak bisa mendengar. Tunawicara nggak bisa bicara. Ya. Habis itu tuna apa lagi?
Oke, sebenarnya kita banyak banget pembahasan yang bisa kita ini, cuman karena ini sensitif ya, kita lanjut Yeah. ke berita berikutnya aja ya. Ya, ada apa tuh berita selanjutnya? Berita berikutnya adalah makam warna-warni di Ini. Kartoharjo. Ya. Gitu, iya, makam warna-warni di Kartoharjo, Kota Madiun hilangkan kesan angker. Oh. Nah, kenapa bisa begitu, Jar? Karena makam ini tuh ini dicat warna-warni gitu. Oh. Dicat warna-warni, dan juga ini dari pembina makam ya yang bernama Gunawan. Ini juga bilang tuh kalau makam ini dahulu terkesan menakutkan. Oh. Dengan seperti ini kesan angker menjadi hilang, dan juga pendanaannya bersumber dari swadaya warga. Oh. Wah, sangat kreatif tuh berarti itu makamnya. Benar. Hmm. Jadi ini ya kesan-kesan angker di kuburan tuh. Iya. Rumah warna-warni ada. Habis itu kampung warna-warni ada juga. Ini baru makam warna-warni. Makam warna-warni. Cuman kalau gue ke makam itu jujur gue masih takut sih ya, karena makam gitu. Makam warna-warni. Ya warna-warni kan cuman fisiknya, tapi kan Terus isinya masih ada. setannya warna-warni gitu. Aduh. Ini ayam warna-warni meninggal. Kan jadi warna-warni tuh setannya gak sih? Ayam warna-warni. Lu pernah beli ayam warna-warni enggak? Pernah yang kecil banget. Iya kan emang kecil. Iya. Tapi itu kalau bisa dirawat itu jadi gede tuh. Jadi kalau pinter ngerawatnya ya. Tapi tuh warnanya beneran dicat, disemprot gitu Iya, kan, disemprot dia. bukan kayak gen. Gue tuh ngerinya dulu gen gitu maksudnya. Iya, maksudnya gue apa namanya kayak ayam-ayam yang warna-warni itu ada kayak gennya gitu tuh. Gitu, kalau di kita tuh namanya gen Z atau apa sih? Oh, Gen Z level up. Beda ya, upgrade imam. Beda Mas, salah Mas. Ini sebuah terobosan yang unik dari warga-warga sekitar situ ya. Iya. Jadi menghilangkan aura-aura mistis, aura-aura yang nggak mengenakan tentang makam. Iya gitu, gue juga salut sama warga-warga yang ada di Kota Madiun tersebut ya. Dia tuh cukup inovatif ya, dan sebenarnya langkah-langkah ini pun yang harus ditiru oleh berbagai desa lainnya gitu, bukan cuma tentang ngecat makam gitu, tapi kayak bisa membuat kreativitas lainnya. Mural. Gitu ya. Ya mural, tapi dalam arti yang bisa yang dalam kebaikan gitu kan ya. Iya, benar. Ini kan juga ternyata walaupun ini desa, tapi dia nggak menggunakan dana desa. Dia tuh dari swadaya Mas, dari warga dia tuh Berarti warganya- patungan lah gitu. Iya, ada patungan semua itu. Ini gue sih curiga ya kalau misalkan makamnya dikasih warna-warni, ya berarti kan dia harus izin dengan pemilik atau keluarganya gitu kan, berarti Itu kayaknya udah diselesaikan itu. diselesaikan sebenarnya ya. Kayaknya sama ininya, sama kepala desanya Kepala mungkin. desanya Iya, gitu, dan- itu utamanya itu. Betul. Oke, lanjut berita selanjutnya. Viral, bocah sudah daki 8 gunung di Indonesia. Wow. Ingatkan Gen Alpha stop kebanyakan main gadget. Nah, gadget tuh sangat berpengaruh pada kehidupan kita nih. Ingat Anda yang masih sering main gadget, Hmm. Indonesia ini terlalu indah kalau kalian habiskan waktu Betul. untuk lihat gadget. Apalagi di kita juga ada wisata Raja Ampat ya, Jar. Iya, Raja benar Ampat kan banget. juga cukup surga dunia gitu. Itu ada di Raja Ampat. Gitu. Di apalagi yang deket Raja Ampat tuh, yang janganlah kau mati sebelum. Oh, Banda Neira gitu. Iya. Banda Neira itu kalau di Indonesia. Kalau di Brazil Apa? Banda Neymar. Eh. Aduh. Masuk. Banda Neymar. Langsung joget. Kike Faiza sama Kike. Jadi, Oke. tapi gue kagum sih sama berita ini gitu. Tapi Jadinya Gen Alpha loh, berarti masih Gen kecil. Alpha, iya. Di bawah kita. Iya Di bawah Alpha kita. gitu. Alpha biasanya jadi hyper tuh biasanya. Mobile Legend ya. Ini yang tau cuma jokes Gen Z doang. Ya nggak tahu ya. Mobile Legend ada Alpha hyper gitu, terus dimainin sama Onik Kairi. Ya kalah ya. Kalah RRQ sih, FIFA RRQ. Ini lanjut nih. Oke, Jan. lanjut. Jadi viral di media sosial, seorang bocah mendaki 8 gunung berbeda di Indonesia. Gen Alpha yang saat ini cenderung lebih banyak bermain gadget, tapi hal ini bisa dilakukan sama orang satu ini nih. Iya, makanya gue juga salut sih, jadinya ya ternyata umur tuh bukan penghalang untuk kita bisa mengeksplor macam-macam tempat. Benar banget. Ini sebenarnya ini sih kalau kita ngomongin gunung, tau gak jokes yang paling sering sama orang-orang dipakai buat naik gunung tuh? Apa tuh? Naik gunung apa? Gunung Sahari. Ya, naik gunung apa? Gunung Agung. Ya, itu kayak bosan banget gak sih? Makanya kenapa kita harus apresiasi
Ayo. anak-anak yang ada atau gen alpha yang berhasil memanjat 8 gunung. Mendaki dong, jangan memanjat. Berarti ya. Memanjat pohon. Memanjat ntar sosial ya. Panjat sosial. Mendaki. Tapi lo sendiri pernah nggak daki gunung? Daki gunung. Gua mendaki gunung itu terakhir adalah Gunung Slamet yang ada di Purwokerto. Boy. Tapi itu pun gua nggak sampai puncak. Jadi kayak cuman kayak setengah gitu. Jadinya sebenarnya bisa dibilang naik gunung tapi kayak belum sah gitu karena belum di puncak. Belum selesai ya. Iya Belum gitu. selesai. Gitu. Oh. Dan gue juga ngerasanya itu cukup challenging karena menguras banyak banget waktu gitu. Tapi waktu itu kenapa nggak nyampe puncak? Ada berbagai macam faktor sih Oh, hujan. kayak hujan, terus kayak ada beberapa teman kita yang lagi dalam kondisi sakit ternyata. Iya sih Gitu. itu perjalanan itu emang membuktikan Iya, gitu. pertemanan, persahabatan itu ya. Gue tuh juga sempet masalah gunung ya. Gue juga sempet kayak denger cerita dari siapa gitu, gue lupa. Jadi ya dia ini kan naik gunung tuh. Yang pas dia berhasil naik gunung, ternyata ada satu temennya yang kesurupan. Gitu. Gara-gara dia kayak lagi datang bulan apa gimana, dia kesurupan. Habis itu sampai dia turun lagi ke bawah, taunya meninggal. Oh, itu difilmin gak sih? Difilmin ya? Difilmin itu. Itu cerita siapa ya? Cerita Maya Aska. Oh, Maya Maya Aska ya, gitu. Ah. Untung diingetin. Ternyata itu film inilah film. Iya. Ntar jangan spoiler ya. Iya. Pokoknya gunung nih sangat berat dan ternyata kita harus apresiasi kepada kedua orang ini nih yang ada di foto ya. Dia berhasil menaiki atau mendaki 8 gunung di Indonesia. Keren banget nih, Gitu. keren banget. Kalau lu pernah naik gunung nggak? Belum pernah sih kalau naik gunung, cuman pernahnya naik Sikunir. Sikunir ya, Dieng ya. Iya. Itu lebih disebut bukit sih, Mas. Iya, bukit, naik bukit itu doang sih. Sampai ngecamp nggak pernah. Gue tuh dulu pas gue naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke Kalau puncak gunung. waktu itu gua mendaki gunung, lewati lembah. Ada juga Jar yang berat banget. Apa tuh? Naik ke pundak nunung. Berat dong. Berat Berat ya. dong. Aduh, naik kudanya berat, naik ke pundak nunung lagi. Oke Jar. Jadi kita ini seperti kayak beritanya jadi tamparan keras buat para orang-orang yang sudah sibuk main gadget gitu ya. Dan dia lupa akan betapa indahnya Indonesia saat ini. Iya, benar banget. Gitu. Benar banget. Oke, ada berita selanjutnya nggak, San? Ada lagi dong. Ini berita selanjutnya adalah tentang gali kuburan. Warga Bonyolali malah temukan arca kuno. Wah, ini bisa dibilang kayak temuan yang cukup beruntung ya gitu. Lagi gali-gali taunya dapat arca gitu. Ya, jadi kalau bisa kita lihat di sini saat menggali ternyata pacung digunakan menyentuh sesuatu yang keras nih. Awalnya tuh mereka menduga itu pacung menghantam sebuah batu. Namun saat diangkat ternyata benda keras yang dikira sebuah batu adalah sebuah arca. Arca. Sontak penemuan itu pun langsung sekejap menyebar luas ke berbagai ranah media sosial gitu. Ini terjadi ada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali. Gitu. Jadinya penemuan arca kuno ini berbentuk badan manusia tapi tanpa kepala ya. Oke, ngerti. Itu Tapi kalau ngomongin arca kan pasti identik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Betul. Lo apa kerajaan yang lo tahu di Indonesia? Kerajaan yang gue tahu banyak sih, ada kerajaan Mataram, Majapahit. Terus juga ada kerajaan Samudra Pasai dulu tuh. Oh, Islam pertama Samudra Pasai, Demak dan lain-lain. Gitu. Kalau lu pasti ngikutin begini gak, hal-hal kayak arca, sejarah atau dan lain-lain? Gue lebih seneng ngikutin kerajaan-kerajaan. Kayak tadi Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten. Habis itu yang Kutai Kartanegara. Jadi itu sebuah hal-hal yang unik untuk digali. Apalagi kan ngomongin sejarah kan untuk masa depan kita harus jangan melupakan jas merah. Betul. Jangan lupakan sejarah. Walaupun katanya ada dari pemerintah khususnya Kemendikbud ya, dia tuh kayak ada wacana untuk mengubah sejarah kita gitu. Nah, semoga dari kajian Kemendikbud itu menimbulkan dampak baik kepada
pendidikan kita tentang sejarah gitu. Fadlizon kita doakan semuanya. Amin. Gitu. Nah, tapi sejarah kembali lagi ke berita nih. Seiring berkembangannya waktu, katanya Arca ini nggak cuman Arca kuno, tapi ada juga Arca yang main film. Namanya Arca Septriasa. Aca. Salah ya. Oke. Ini kalau apa namanya? Kalau dari menurut lu sendiri nih, pas lagi kita gali-gali kuburan ya, gitu tiba-tiba malah nemu Arca, itu sesuatu yang bad news atau good news, Jar? Sebenarnya good news ya. Karena itu kan identik dengan bisa dibilang kayak ada hal yang mistis mungkin ya. Good newsnya karena kita bisa tahu di sini ada peninggalan sejarah. Iya. Dan bisa berarti kan nggak jauh dari situ, berarti ada bekas-bekas dari kerajaan-kerajaan mungkin atau yang merujuk ke ke arca-arca lainnya, bangunan zaman dahulu yang mungkin sudah terkubur. Nah, itu bisa bisa menimbulkan sejarah baru, maksudnya jadi tahu di sini ternyata ada bangunan ini zaman dahulu, berarti ini bangunan ini dari kerajaan siapa, jadi ada sejarah yang tertulis lagi. Iya gitu. Ini juga bahkan di beritanya ya, menurut Gino ya selaku yang menemukan juga, dia tuh menyampaikan bahwa posisi Arca ini terbalik saat ditemukan gitu. Jadi bagian kakinya Arca dan bagian bawah dan bagian bawah kepala itu berada begini nih, Jar. Yang pas ditemukan itu bukan begini gitu, bukan kayak lurus kepala di bawah. Tapi sebaliknya. Dan setelah seluruhnya terlihat, dapat diangkat ke permukaan nih akhirnya gitu. Ternyata itu merupakan sebuah arca berbentuk figur manusia, namun bagian atas yang telah hilang tuh yang disebutkan tadi. Oke. Semoga selanjutnya pemerintah bisa melanjutkan ekspedisi penggalian di situ ya, biar menemukan mungkin arca-arca lain di sekitar situ. Betul, karena juga sejarah-sejarah kita kan cukup kaya ya gitu, bukan cuma di daerah Boyolali saja, mungkin ada daerah-daerah sekitarnya atau mungkin di luar Jawa pun juga kita pasti kaya akan sejarah itu. Oke, berita selanjutnya. Oke, berita terakhir nih. Ini mau siapa yang bacain nih? Ya, gua. Oke, bacain, Jar. Viral, pasangan menikah mahar ikan cupang blue rim. Blue rim mahal sih. Lu pernah piara cupang? Ada gua cupang gitu, sempat melihara karena mati karena gua nggak tahu cara ngerawatnya. Berarti beli doang loh. Beli doang ya, emang karena FOMO jadinya. Dulu tuh yang pas kita zaman-zaman Covid ya, itu tuh kayak sempat lagi tren lah gitu. Lagi tren lagi kita beli cupang gitu di antara teman-teman gua. Tapi lu udah lihat belum cupangnya Kibo yang di situ? Warna merah cakep banget ya, gini. Yang pas dibuka kacanya atau kertasnya malah berantem. Iya, malah berantem. Cuman itu sih jadinya kalau kita ngomongin cupang tuh pasti ada masanya setiap orang pernah melihara cupang gak sih? Gitu ya? Iya, gua entah itu dari lu ngerasain, berarti nggak semua orang bisa melihara cupang. Jadi itu juga kalau kita kayak ngeliat lagi proses ikan cupang ini tuh meliharanya agak cukup ribet sebenarnya. Gitu kita harus kayak ada daun ketapang yang di atasnya, terus ada yang obat yang ditetesnya, terus kayak misalkan siripnya nih kayak ada gelembung sedikit tuh, itu harus dioperasi, dipotong. Wah, pokoknya harus bisa ngoperasinya juga. Iya, abis itu kayak proses aklimasi. Nah, itu tuh dari proses suhunya dari air sebelumnya ke air penyesuaian suhu. Iya, gitu. Dan ini cupang blue rim ini sebagai mahar dengan harga 2,5 juta. Waduh. 2,5 juta harga cupangnya. Mahal lumayan, juga lumayan. Lumayan banget ya, buat mahar lumayan sih 2,5 juta. Ya mudah-mudahan jangan mati dulu lah ya. Iya. Jadi kan di beritanya juga disebutkan bahwa pernikahan ini kan yang biasa menjadi momen sakral ya gitu. Di Bekasi, Jawa Barat ini malah dikasih atau diberi mahar dengan ikan cupang gitu, dan pasangan ini bernama Rizky Muhammad dan juga Indri gitu, yang ada di daerah Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Bekasi, Jar, ternyata, Jar. Menarik. Selama mahar itu bisa digunakan selanjutnya untuk kemaslahatan kedua pasangan, ya nggak apa-apa aja sih. Untuk sesuatu yang lebih baik ya, gitu, kenapa enggak? Apalagi kan si suaminya kan juga hobi di cupang juga. Iya. Suaminya tuh udah ahli percupangan lah pokoknya ya. Ahli percupangan ya, maksudnya melihara ikan cupang gitu. Oke, itu dia untuk berita terakhir hari ini. Udah terakhir aja ya, nggak berasa ya.
Oke, jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gen Z setiap hari ya. Di Sinpo TV. Betul sekali gitu, karena kita mau menghadirkan berita-berita viral, unik dan juga menarik untuk dibahas bersama pemirsa Sinpo TV nih. Oke, tapi sebelum ditutup ada pantun dulu dong. Ada pantun dulu dong. Jadinya nggak cuman langsung ditutup doang. Sedia pantun sebelum hujan. Sedia payung, Mas. Oke. Oke, udah ada pantunnya? Udah ada dong. Oke, pantun hari ini. Pergi ke pasar membeli itik. Cakep. Pulangnya naik kendaraan. Cakep. Kalau kita wakil presiden terbaik, Cakep. ya cuman Gibran. Cakep. Oke, itu dia untuk program hari ini. Saya Azhar Dan saya Isan. Sampai jumpa. Bye-bye.